Baik, kita mulai. Maaf, suara saya terdengar nggak ya? Halo, Oh, selamat pagi Pak. Pak Pagi, Sulis. Suaranya terdengaran ya? Kedengaran Pak? Oke, terima kasih buat Sulis, Randy, dan teman yang lain. Kita nggak usah nunggu banyak dulu gitu ya, karena waktunya juga takut nanti nggak kekejar gitu. Karena kan ini kan udah waktunya libur, lagi Iya Pak. libur, mumpung PKL-nya juga lagi istirahat gitu ya. Jadi langsung aja kita ke materinya. Hari ini kita coba untuk membahas penjelasan tentang skripsi ya. Jadi kan sekarang kan kalian sudah PKL dan ini udah masuk ke bagian ujung-ujungnya dari PKL gitu ya. Jadinya tinggal bikin laporan PKL, lalu nanti semester 8, semester depan kita akan siap-siap untuk bikin skripsi. Seperti yang kita tahu di semester 7 selain PKL juga ada yang namanya kuliahnya gitu ya. Ada mata kuliah online gitu juga nanti di semester 8. Semester 8 selain bikin skripsi juga ada mata kuliahnya gitu. Jadi ada kuliah online juga. Jadinya uh, saya lupa gitu ya mata kuliahnya apa aja, tapi yang jelas masih ada mata kuliah online. Oke, baik kita mulai tentang ini baru penjelasan skripsi. Saya yang belum berani untuk mulai masuk ke bagian bagaimana membuat judul gitu ya. Kenapa? Karena saya kurang begitu paham gitu tentang manajemen keuangan. Mudah-mudahan nanti ada dosen yang bisa menjelaskan tentang bagaimana membuat judul dari manajemen keuangan. Terima kasih pertama buat Randy yang udah memfasilitasi kumpulnya ini, karena sekali lagi kalau misalnya nggak ada Randy mungkin saya nggak bisa ngasih penjelasan ini, mungkin juga teman-teman yang lain juga mungkin bingung juga bagaimana cara bikin skripsi. Tapi jelas gini, skripsi di UPSI itu kan di semester 8 dan di FEB jurusan manajemen apapun konsentrasinya ada dua macam outline. Jadi nanti di awal semester 8 mungkin sekitar di minggu pertama atau minggu kedua paling lambat gitu ya, karena begini yang tahun lalunya gitu ya. Jadi di semester 8 awal akan ada pendaftaran skripsi gitu ya. Saya nggak tahu berapa biayanya, tapi yang jelas berapapun uang yang dibayar untuk skripsi itu sudah all in, maksudnya sudah untuk bimbingan, lalu persiapan sidang, lalu sidang, dan satu paket gitu ya. Jadi nggak model seperti setiap bimbingan bayar, terus sidang bayar lagi, enggak. Jadi udah satu paket, itu udah nggak usah terlalu pikirin lagi, tapi yang jelas sewaktu nanti di awal semester 8, kalian nanti akan diminta untuk mendaftar sidang. Mendaftar skripsi. Nah, sewaktu pendaftaran skripsi itu kan berarti kan ada dua hal yang harus dilakukan. Yang pertama bayar lewat ATM gitu ya, jadi transfer itu biayanya harus nanti dicari tahu berapa gitu ya untuk biaya skripsi. Lalu yang kedua kalian harus daftar secara online. Jadi masuk ke ruang mahasiswa, kalian masukin beberapa data seperti data yang paling penting ya, yang paling penting adalah data nomor telepon. Jadi data nomor telepon itu kalian harus masukin. Oh iya, nggak apa-apa, off cam nggak masalah untuk tulis. Yang lain juga nggak masalah kalau misalnya nanti mau di offline boleh, off cam boleh, atau mungkin mau dinyalain juga nggak masalah. Gitu. Jadi semester 8 nanti kalian harus daftar lewat pembayaran, gitu ya. Lalu yang kedua kalian harus masuk lewat web. Nanti di web itu yang pertama kali yang harus kalian pahamin bahwa nomor telepon itu penting. Jadi jangan sampai kalian ganti-ganti nomor telepon di semester 8 kalau bisa, bahkan nomor telepon yang memang menjadi nomor telepon utama gitu ya, dan dimasukin ke dalam data suatu pendaftaran. Itu yang pertama. Yang kedua, eh, pilih outline. Jadi di UPSI ada di FEB gitu ya, ada dua macam offline untuk manajemen. Yang pertama adalah kuantitatif statistik, yang kedua adalah kuantitatif non statistik. Gitu. Jadi pilih salah satu. Gitu. Jadi sekali lagi nomor telepon nggak boleh salah karena nomor telepon nanti dipakai untuk koordinasi antara pembimbing dengan mahasiswa bimbingannya. Lalu yang kedua adalah kalian harus memilih outline-nya, kuantitatif statistik atau kuantitatif non statistik. Perbedaannya di mana?
Kalau kuantitatif statistik itu adalah skripsi yang menggunakan 3 variabel. Jadi ada 3 variabel penelitian, yaitu X1 dan X2 terhadap Y. Jadi ada 3 X1, X2, Y. Gitu. Dan ini pengolahannya itu menggunakan SPSS. Gitu. Jadi ini adalah yang paling banyak dipakai kemarin, gitu ya. Jadi outline yang kuantitas statistik, gitu ya. Jadi pakai SPSS itu ada 3 variabel, X1, X2, dan Y, gitu ya. Itu yang pertama, kuantitatif statistik. Nanti kita coba untuk melihat judulnya seperti apa, gitu ya. Lalu yang berikutnya, yang kedua, outline skripsi yang kedua adalah kuantitatif non-statistik. Kuantitatif non-statistik adalah sebuah skripsi di mana dia hanya menggambarkan satu variabel. Jadi satu variabel aja, misalnya laporan keuangan, gitu ya. Tapi membahas laporan keuangan ini menggunakan metode perhitungan tertentu yang kebetulan sesuai dengan temanya atau judulnya atau variabelnya. Jadi kalau misalnya bagaimana menghitung kesehatan perbankan gitu ya, menggunakan metode apa. Gimana kalau misalnya mau menghitung ini pakai metode apa. Jadi perbedaannya adalah sekali kalau dilihat dari variabelnya, untuk kuantitatif statistik itu 3 variabel, tapi kalau untuk yang non statistik 1 variabel. Kalau untuk yang kuantitatif statistik itu menggunakan SPSS, tapi kalau untuk non statistik itu menggunakan metode perhitungan tertentu, gitu ya. Sekali lagi yang berhubungan dengan judul. Variabelnya apa, berarti ngitungnya pakai apa, gitu ya. Jadi sekali lagi semester 8, di awal semester 8 kalian harus daftar daftar skripsi, kalian harus bayar. Yang pertama, yang kedua kalian harus memilih salah satu dari 2 outline ini, gitu ya. Nanti setelah data ini terkumpul semua, gitu ya, pendaftaran skripsi ditutup, baru nanti akan disebar ke beberapa dosen yang dipercaya sama UPSI, gitu ya. Ada yang satu orang dengan dosen ini, atau orang dengan dosen yang lain, jadi nanti akan tersebar. Mungkin nanti Sulis nanti sama misalnya sama Pak Rusento, Randy misalnya dengan Pak Egis, atau Hujan dengan siapa, nanti beda-beda gitu ya. Jadi nggak masalah. Tapi yang jelas dalam skripsi nanti biasanya yang kemarin terjadi, satu orang dosen pembimbing itu bisa sampai 18, karena kemarin saya 18 gitu ya. Satu orang pembimbing itu 18 orang. Tapi kadang-kadang ada satu kelompok bimbingan yang pembimbingnya ada 2. Ada pembimbing 1 dan pembimbing 2. Jadi sekali lagi kita nggak bisa memprediksi siapa akan dapat gimana gitu ya, tapi yang jelas kira-kira inilah yang akan terjadi di awal. Jadi pendaftaran, masukin datanya, nomor telepon dan outline-nya apa yang mau diambil, lalu nanti data akan diambil semua, lalu akan didistribusikan dengan beberapa dosen pembimbing, setelah selesai baru bimbingan perdana, gitu ya. Di bimbingan perdana ini kalian baru mengajukan judul, gitu ya. Jadi sekali lagi sewaktu pendaftaran kalian belum memasukkan judul. Jadi kalau misalnya sampai dengan sekarang kalian belum punya judul, ya nggak masalah. Tapi bukan berarti diam aja gitu ya. Kalian harus cari tahu judul apa yang cocok buat kalian. Sekali lagi tentunya setelah ada penjabaran seperti ini, gitu ya. Nah sekarang kita lanjut. Judulnya seperti apa sih yang bisa diambil, gitu ya? Ini ada beberapa judul yang mungkin bisa diambil sesuai dengan metode yang tadi saya jelasin, gitu ya. Ada 2 ya, yang kuantitatif statistik dan kuantitatif non statistik. Yang kuantitatif statistik pakai SPSS dan 3 variabel. Coba lihat di sini. Contohnya, pengaruh rasio likuiditas, ini variabel X1, rasio aktivitas, ini variabel X2 terhadap kinerja keuangan, gitu ya. Jadi ada 3 variabel, X1 rasio likuiditas, X2-nya adalah rasio aktivitas, lalu yang ketiganya adalah kinerja keuangan. Oke, judul yang kedua contohnya. Pengaruh manajemen modal kerja, variabel X1, rasio keuangan X2 dan terhadap probabilitas itu X3. Gitu ya. Jadi ada 3 variabel yang harus dicantumkan dalam judul, gitu ya. Nah, sekarang pertanyaannya, ini kan gini, pengaruh rasio likuiditas, rasio aktivitas terhadap kinerja keuangan perusahaan wadah dan kemasan di Bursa Efek Indonesia tahun 2020 sampai dengan 2022. Betul, ini adalah
judul dari mahasiswa saya gitu ya, yang dua ini nih, manajemen keuangan gitu di UPSI. Nah ini pertanyaannya, ini kan ada 3 variabel, terus selanjutnya kinerja keuangan gitu ya, perusahaan wadah dan kemasan di Bursa Efek Indonesia tahun 2020-2022. Ini kalian yang nentuin sendiri. Kalian yang menentukan wadah dan kemasan gitu ya, dan ngambil datanya di Bursa Efek Indonesia tahun 2020-2022. Artinya di sini kalian tidak magang di perusahaan. Kalian mengambil data dari Bursa Efek Jakarta. Oke, boleh? Boleh. Pak, surat keterangannya berarti nggak ada dong. Surat keterangan dari perusahaan nggak ada karena kalian memang ngambil datanya dari Bursa Efek Indonesia. Tapi nanti kalian membuat surat pernyataan bahwa kalian sudah mengambil data dengan benar dan itu ditandatangani oleh pembimbing. Jadi nggak masalah. Gitu ya. Jadi sekali lagi, 3 variabel. Karena ngambilnya di Bursa Efek Indonesia, berarti kan datanya banyak tuh. Begitu datanya banyak, perusahaannya banyak, berarti kalian harus mempersempit lagi data apa yang mau diambil. Karena kalau kita ngomongin data wadah, perusahaan wadah dan kemasan itu ada banyak macam, ada banyak perusahaan gitu. Jadi kita harus bikin disaring lagi, kita nggak ngambil semua, hanya mengambil yang mungkin satu, laporan keuangan yang lengkap, dua, mendapatkan laba keuntungan besar gitu. Yang ketiga misalnya segala macam. Jadi itu ada ukuran-ukurannya dan itu nanti masuk ke dalam metode pengambilan sampel, purposive sampling. Jadi itu. Jadi ada metode pengambilan sampel di mana kalian nanti menyaring gitu ya. Menyaring perusahaan yang mau diambil datanya, misalnya perusahaannya ada 30 kan kebanyakan. Kalian saring lagi, cuma ada 5, itu boleh, dipersilakan gitu ya. Sama nih yang bawahnya juga. Manajemen modal kerja pertama, yang kedua rasio keuangan, kedua, yang ketiga adalah probabilitas gitu ya. Pada industri manufaktur tuh ada banyak banget gitu. Kita persempit lagi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018 sampai 2022. Oke, sip. Terus apalagi yang laporan keuangannya lengkap, karena kalau nggak lengkap gimana cara ngitungnya gitu ya. Jadi harus ada lengkap dan seterusnya gitu ya. Sekali lagi untuk yang statistik yang ini nih, bisa ngambil data dari perusahaan, bisa ngambil data dari Bursa Efek Indonesia. Kalau ngambil dari perusahaan berarti ya harus dapat surat keterangan dari perusahaan, gitu ya. Bisa nggak ngambil data dari organisasi pemerintah? Bisa aja, cuma sekali lagi mungkin agak sedikit repot gitu ya. Kenapa? Karena kadang-kadang nggak diperbolehin gitu. Tapi kalau misalnya emang bisa ya nggak masalah gitu. Jadi ada 2 di sini, bisa ngambil data dari perusahaan, bisa ambil data juga dari Bursa Efek Indonesia. Oke, itu yang kuantitatif statistik. Lalu berikutnya adalah judul kuantitatif non statistik. Sekali lagi, kuantitatif non statistik tidak menggunakan SPSS, tapi menggunakan sebuah metode perhitungan sendiri, gitu ya. Ada 1 variabel, contohnya penilaian kinerja keuangan perusahaan dengan menggunakan metode EVA, Economic Value Added, gitu ya. Studi kasus pada PT Krakatau Steel. Sama nih, ngambil datanya di Krakatau Steel, jadi di perusahaan. Kalau perusahaan Krakatau Steel boleh, gitu ya, maka silakan ambil, tapi sekali lagi harus dapat surat keterangan dari perusahaan gitu ya. Lalu analisis tingkat kesehatan perbankan, jadi tingkat kesehatan perbankan, tingkat kesehatan bank dengan metode Camel gitu ya, pada PT bank segala macam. Jadi sekali lagi kalau ini ngambil dari perusahaan gitu ya. Bisa nggak ngambil dari Bursa Efek? Mungkin bisa aja. Gitu. Kalau ngambil dari Bursa Efek berarti ini tidak harus ada surat keterangan, yang seperti yang saya bilang tadi, tinggal ngambil atau tinggal bikin surat pernyataan keabsahan data dan itu ditandatangani oleh pembimbing, gitu ya. Nah, tolong dilihat di sini menggunakan metode EVA, menggunakan metode Camel. Ya, ada metodenya. Jadi syaratnya untuk non statistik adalah ada syarat perhitungan. Caranya pakai apa ngitungnya gitu. Caranya gimana gitu. Contohnya kalau misalnya metode Camel, misalnya dalam menghitung kesehatan perbankan, metode Camel itu harus dihitung dulu C-nya apa, ngitungnya gimana, A-nya gimana, ngitungnya gimana, terus E-nya itu apa, cara ngitungnya gimana, kayak gitu. Jadi setiap itu harus ada cara hitungnya. Sama, EVA juga sama. Dalam metode economic value added ini, pertama kita harus tahu dulu untuk menghitung EVA itu apa aja sih data yang dibutuhin, cari tahu dari sekarang.
Kalau kalian mau yang ini, gitu ya, cari tahu apa aja data yang dibutuhin, terus tanya ke perusahaan, datanya ada nggak gitu loh. Kalau nggak nyari di Bursa Efek, datanya ada nggak gitu. Kalau datanya ada, silahkan. Gitu. Jadi ini ada dua metode yang harus kalian pilih gitu ya. Dan harus nanti disampaikan ke kampus di awal semester 8 mau milih yang mana gitu. Gitu ya. Jangan sampai salah pilih. Gitu. Jangan sampai juga nggak ngerti akhir milih milihnya kesalahan gitu ya. Jadi ini yang harus diperhatiin. Gitu ya. Kita lanjut. Yang tadi saya bilang ini berulang kali bahwa sumber datanya kalau dari Bursa Efek Indonesia diperbolehkan, gitu ya, bisa didapatkan dari web dari Bursa Efek Indonesia. Bila, gitu ya, dari perusahaan harus mendapatkan surat keterangan dari perusahaan, tapi kalau dari web harus mendapatkan surat keaslian data dari pembimbing. Jadi pembimbingnya harus tanda tangan. Jadi data bisa dua, data dari perusahaan, bisa juga data dari web diperbolehkan. Untuk manajemen keuangan boleh. Untuk yang jurusan pemasaran boleh, tapi kalau untuk MSDM harus dari perusahaan, gitu ya. Dan kalau misalnya yang ngambilnya dari web, berarti tadi nih yang paling bawah harus mendapatkan surat keaslian data dari pembimbing. Jadi nanti kalian bikin surat keaslian data, ada formatnya nanti di buku panduan skripsi, nanti tinggal diisi, gitu ya. Lalu tinggal nanti minta tanda tangan pembimbing, dan itu nanti dilampirkan sewaktu untuk sidang skripsinya, gitu ya. Ini tadi sudah disampaikan. Lalu ada beberapa hal penting yang disampaikan ini, mohon maaf tadi slide-nya rusak gitu ya, belum sempat diedit gitu. Jadi saya juga hari ini agak-agak sibuk juga dari pagi. Jadi ada beberapa hal penting yang bisa disampaikan di sini sebagai lanjutannya. Yang pertama adalah satu, nanti ada Turnitin. Jadi setelah kalian nanti bikin bab 1, 2, 3, 4, 5 gitu ya, nanti kalian filenya itu diuji Turnitin. Diuji apakah ada yang sama antara tulisan kalian dengan tulisan orang lain di luar sana yang sudah masuk ke internet yang terbaca dalam database Turnitin. Nilai kesamaannya nggak boleh lebih dari 30. Artinya, memang nggak sengaja, mungkin kalau saya bikin skripsi atau saya bikin tesis, jadi saya ketik, udah selesai, rupanya pas begitu saya ketik, rupanya nggak sengaja ada yang sama dengan orang lain. Nah, tingkat kesamaan saya dengan orang lain itu tidak boleh lebih dari 30%. Gitu ya. Nah, ini berat gitu ya. Jadi harus 30. Kalau misalnya dicek misalnya 40 ya diturunin lagi. Gimana caranya bisa kurang dari 30? Mohon maaf bukan 30, 25. Saya lupa. Kurang dari 25. Gitu ya. Jadi kalau misalnya sekali lagi, kalau misalnya 26 ya turun 25 lagi, turun kurang dari 25 gitu. Nah, nanti setelah sidang, kalau misalnya kurang dari misalnya dapatnya 20 gitu ya, terus sidang, setelah sidang nanti kalian daftar wisuda. Untuk daftar wisuda itu harus submit ke jurnal gitu. Jadi kalian harus nanti skripsinya dibikin jadi sebuah artikel ilmiah yang nanti disebut sebagai jurnal. Nanti kalian ajuin ke jurnal ilmiah, dan itu sekali lagi juga ada Turnitinnya, kalian cek lagi. Jadi double nih. Kalian bikin dua. Yang pertama bikin skripsi, yang kedua bikin artikel ilmiah. Dua-duanya harus cek Turnitin. Sepertinya cek Turnitin untuk yang jurnal juga sama, di bawah 25, jadi kalian mempersiapkan itu. Itu yang pertama. Dan kedua, bikin jurnal dan bikin skripsi awalnya, gitu ya. Lalu berikutnya kalian harus menggunakan Mendeley dalam kutipan. Itu nggak bisa ditolak lagi. Mendeley adalah sebuah keharusan. Jadi sekali lagi Mendeley itu wajib, dan Mendeley itu pelajarin dari sekarang. Install dan pelajari, gitu ya. Kebetulan di tempat saya di YouTube saya itu ada bikin bagaimana memasukkan kutipan. Nanti saya coba untuk bikin lebih lengkap lagi gitu ya. Tapi sudah dari videonya. Jadi kalau misalnya mau tahu gimana caranya, silakan cari aja di video saya. Gitu. Udah ada satu. Baru masukin data ke Mendeley. Nanti harus pakai Mendeley di bab 2-nya. Lalu yang ketiga, tadi kan saya sempat ngomongin tentang jurnal, gitu ya. Hati-hati dengan jurnal. Ada kemarin kebijakan dari kampus, kami baru pertama kali, jurnal itu boleh non Sinta, jadi tidak terakreditasi Sinta, dan boleh hanya sampai dengan tahapan submit. Cuman masukin doang datanya. Cuman saya mau masukin ke jurnal dong gitu. Itu boleh kemarin. Tapi kemarin saya nggak tahu sekarang. Nah,
Kalau misalnya kita mau bermain aman, tolong kalian mulai dari sekarang cari jurnal pertama yang Sinta dan non Sinta. Dan kalau Sinta jangan tinggi-tinggi lah, jangan 1, 2, 3 gitu ya. Yang 5, 6 aja, Sinta 5, Sinta 6 gitu ya. Jadi nggak terlalu berat gitu standarnya gitu ya. Jadi pertama Sinta, cari Sinta 5 dan 6 itu yang satu. Lalu yang kedua yang non Sinta, cari yang non Sinta. Jadi Sinta dan non Sinta gitu ya. Lalu berikutnya adalah kalian cari jurnal yang gratisan, masih ada gitu. Ini untuk ini ya, nggak terlalu berat gitu loh. Karena kalau misalnya masukin jurnal itu ada yang 300.000, ada yang 700.000, itu kan biaya lagi gitu. Jadi sebaiknya cari dulu yang murah meriah gitu. Jadi cari yang Sinta 5, 6, cari yang non Sinta, lalu cari juga yang biayanya murah untuk submit gitu ya, lalu cari juga mudah-mudahan dapat yang gratis gitu kayak gitu. Jadi ini harus dipersiapkan. Jadi hati-hati untuk kedepannya karena ini akan sangat padat urusannya gitu ya. Jadi bimbingan harus pakai SPSS, kalau yang tadi yang 3 variabel udah jadi nanti harus diturnitin, nanti sidang, selesai sidang nanti bikin artikel jurnal lagi diturnitin lagi gitu, lalu juga nanti harus cari jurnalnya untuk submit dan pakai Mendeley dan seterusnya kayak gitu. Jadi tolong nanti diperhatiin gimana caranya kalian persiapin dulu dari sekarang termasuk judul, lalu nanti pas di semester 8 kalian tinggal jalanin aja gitu ya. Jadi seperti itu ya. Oke, jadi ini hanya beberapa penjelasan awal aja gitu, nanti bisa kalian pikirin gitu gimana caranya, tapi yang jelas jangan diem aja karena PR-nya banyak gitu. Oke, sampai sini dulu. Ada yang mau ditanyakan? Kalau ada yang mau bertanya, dipersilahkan. Oh, silahkan, Sulis. Silahkan. Mau di chat? Sebelumnya, Nah, Pak Adegi atas waktunya dan kesempatan untuk menjelaskan tentang skripsi ini. Saya iya. tadi ada beberapa sih yang saya tanyain Mm, terkait dengan sumber tadi Pak yang bilang. mm, Kalau misalkan di sumber dari Bursa Efek dari website itu harus ada apa keabsahan tanda tangan dari dosen pembimbing ya Pak. bener. Berarti kalau misalkan dari perusahaan kita nggak merujuk pada website yang ada di Bursa Efek, tapi website dari perusahaan itu berarti sama Oh, aja harus tanda enggak. tangan Kalau atau tanda tangan pembimbing atau ke surat keterangan dari perusahaan tersebut. kalau Kalau dari misalkan dari ngambil website, dari kalau ngambil dari web perusahaan, karena memang ngambil data dari web perusahaannya, sebisa mungkin mendapatkan surat keterangan dari perusahaan. Karena ini udah detail gitu loh. Karena takutnya nanti perusahaan nggak hmm, memperbolehkan gitu dipakai untuk tulisan ilmiah. Jadi boleh untuk pelaporan untuk dibaca aja sama masyarakat, tapi belum tentu diperbolehkan juga untuk tulisan ilmiah. Jadi saran saya minta izin ke perusahaan dulu boleh atau enggak gitu. hmm. Gitu ya. Walaupun misalkan kalau misalkan udah terpublish di website tersebut kan Mm-mm. mungkin saya anggapannya adalah mereka sudah membolehkan nih Bener, masyarakat untuk diperlihatkan. Tapi bener, karena spesifikasi dari satu website perusahaan tersebut tetap harus ada surat keterangan dari perusahaan tersebut berarti Pak. bener. Lebih amannya begitu. Karena kita nggak bisa berdasarkan asumsi boleh kali ya gitu. Nanti kalau misalnya Oke, ke belakangnya nanti oke, ada oke. masalah kan, Oh iya iya ya betul juga. mereka protes Berarti nanti gelarnya dicabut kan bahaya. berarti gini Pak, kan kalau misalkan satu perusahaan ini kan punya banyak apa ya cabang atau apa, nggak harus persetujuan dari pusat ataukah cabang tersebut kita minta surat keterangan atau bagaimana Pak? Sebaiknya sih ya dari pusat, sebaiknya. Karena data ini kan data pusat, data Oh keseluruhan, iya, bukan data iya cabang. iya. Ya gitu, Hmm, sebaiknya ngambil dapat dari pusat. Walaupun mungkin dari cabang hmm, membolehkan, tapi khawatirnya kalau misalnya hmm, pusat berkeberatan gitu ya, oke nanti diproses hukum gitu, takutnya itu. Kalau misalnya orang cabang yang dipecat, oke resikonya dia. Tapi kalau misalnya nanti, misalnya tulis udah di wisuda, terus nanti akhirnya gara-gara ini gelarnya sarjananya dicabut kan bahaya gitu.
Saya Hmm. nggak berani gitu. Oh ya, baik Pak. Hmm. Kemudian ini tadi berarti kalau misalkan kita tuh udah bisa mulai bimbingan sama dosen pembimbing setelah kita Hmm. daftar untuk skripsi. Setelah kita Hmm. belajar bayar untuk daftar skripsi dibagikan Hmm. dosen pembimbing, baru kita Hmm. bisa bimbingan gitu untuk Hmm. uh, masih mengenai judul dan lain sebagainya gitu Pak. Bener, bener, bener. Jadi Hmm. sekarang mungkin masih boleh nanya ke dosen semuanya gitu ya, tapi kalau untuk Ya, ya, detailnya, ya. judulnya nanti baru ke Hmm. dosen pembimbing kayak gitu. Hmm. Oh, ya. Tadi saya ada mau nanya lagi, tapi saya lupa. Mungkin itu dulu deh. Iya udah Baik. nanti aja titip pertanyaan aja atau eh, nanti kita konsultasi lagi lewat lewat Randy gimana caranya gimana biar nanti jelasnya gitu. Jadi untuk sementara gitu ya buat teman-teman yang lain. Oh Randy ada yang mau bertanya silakan Randy. Iya, Pak. Terima kasih ya, Jadi kan Pak. tadi Ya, sama-sama. Bapak bilang ya Pak, Ah, kita tuh disuruh untuk upload jurnal juga ya Pak. ah, Iya nggak sih? iya. Nah, jadi PR kita tuh skripsi sama jurnal ya Pak. Nah, jurnalnya itu judulnya sama atau beda nggak Pak? Judulnya sama dengan skripsi, Sama. sama. Jadi skripsinya misalnya tentang X gitu ya, nanti jurnalnya juga tentang X Ya. juga sama. Tapi walaupun isinya mungkin dipadetin lagi, karena kalau skripsi bisa 50 halaman misalnya gitu ya, kalau Panjang. jurnal paling sekitar 6 sampai 10 halaman gitu. Kayak gitu. Jadi nggak banyak. PR itu banyak Iya. ya Pak. Jurnal nggak banyak. Kalau skripsi paling ada yang sampai 70, ada yang paling sedikit kan 40, tapi saya ragu ya, cuma 40 doang, biasanya lewat dari 40, misalnya lewat dari 50 gitu. Itu ya Tapi Randy ya. Bapak tahu nggak sih Pak, buat upload jurnalnya itu kan ada yang gratis ya Pak. Nah, itu dari mana ya Pak? Karena Carinya kalau saya nih, kalau misalnya cari jurnal tuh buat uploadnya ada bayar. Yang tadi Bapak ada, bilang ngerti. cari Iya di kan? ini. Iya, teman-teman saya gitu. Gini Ren, buka dulu jurnalnya, Ya. terus cari di sebelah kanan, biasanya ada di sebelah kanan, namanya author fees. Diklik author fees-nya, nanti ketahuan bayar atau enggak gitu. Gitu, jadi sebelah kanan cari aja tulisan author fees gitu ya, jadi baik pembayaran buat si penulis gitu. Jadi kalau diklik udah bayar ya udah berarti itu gratis. Ya gratis. Hmm. Kayak gitu aja sih Pak. Iya. Terima kasih ya Pak. Oke, ya berikutnya mungkin yang terakhir Ojan, silakan Ojan. Assalamualaikum Pak. Yang Salam. Pak, maaf mau Ya, nanya Pak. ya. Mungkin nggak tahu saya, maaf kalau agak tersinggung atau ini berkenan dengan dosen atau jadi gini Pak. Saya mau tanya untuk dosen pembimbing deskripsi nanti apakah sama dengan dosen PA? Oh Terus enggak, beda apakah Ojan. Tenang, tenang, oh beda. beda? Terus ini Tapi Pak. kita nggak tahu siapa eh, ya. nah itu dia. Kira-kira diumuminnya kapan? Soal saya sempat Setelah tanya, saya pendaftaran. punya. Oh, setelah pendaftaran Pak. Mm-mm. Setelah pendaftaran Gitu ya. Jan. Soalnya teman saya di sini dekat rumah kan anak BSI juga lulus Nah, tahun ini. nah. Dia anak Margonda juga Pak. Cuman Mm-mm. bimbingnya kok bisa ke ini ya Pak? Ke Bogor ya Iya, Pak? Gimana ceritanya Pak? bisa kemana-mana itu bimbingannya. Oh Jadi ada kemana-mana. rezekinya Oh jadi aja. nggak tentu ya Pak. Bisa Gak saya mungkin tentu, nanti gak bimbingan ke tentu Jan. Keramat atau kemana? Iya, bisa ke Oh Cengkareng gitu. segala macam gitu. Jadi banyak-banyak doa aja dapat dosen pembimbing yang enak dan dekat gitu ya. Minta sama Allah dapat Amin ya keringanan, dapat Allah. keleluasaan gitu biar Oh. gampang gitu ya. Ya udah, jadi deh nanti saya ngomong sama Randy gimana bagusnya nanti kalau misalnya nanti kedepannya buat tanya jawab gitu. Tapi yang jelas nanti video ini akan diupload nanti biar teman-teman belajar dulu gitu ya, pelajarin nanti setelah itu baru nanti kita cari cara gimana caranya saya bisa ketemu sama kalian atau ada satu grup atau apalah gitu ya. Oke. Oh, udah terlalu siang jadi saya pamit dulu sampai sini aja ya. Terima kasih ya buat Ya Pak, kehadirannya dan makasih ya Pak. Mari nanti insya Pak. Allah Banyak Terima nanti kasih saya Pak. banyak. akan kirim biar nanti Iya jadi Pak. bahan Ya Pak. pelajaran juga ya. Oke, gitu aja Terima deh kasih saya. banyak Pak. Terima kasih ya. Iya Saya Pak. Pak. pamit ya. Ya Sehat makasih semua ya. Pak. Ya Pak, makasih banyak Pak. Mudah-mudahan Sama-sama mudah-mudahan Pak. dimudahkan semuanya. Makasih. Ya Amin. Pak. Assalamualaikum Makasih Pak. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak. Ya, makasih. Makasih Pak. Pamit. Iya Pak.